Halo Sobat Arkas, kembali lagi bersama saya Maulana di channel Cari Cara OPS. Sudah lama saya tidak membuat satu video tutorial ataupun edukasi terkait praktik baik Arkas. Dan kali ini saya coba buatkan bagaimana membuat RKS perubahan hingga selesai. Seperti apa langkah awal yang perlu dilakukan di Arkas dan tahapannya, simak selengkapnya. Kita langsung saja buka Arkasnya. Ya, di sini saya telah melakukan pencatatan pembukuan hingga bulan Juli, namun belum sempat saya lakukan tutup BKU. Sebelum menutup BKU-nya, pastikan saldo atau sisa dananya telah sesuai dengan rekening koran dan apa yang telah kita catat pada BKU ini juga telah sesuai. Jika sudah dipastikan benar, kita lakukan tutup BKU, lanjut, dan bunga ini kita isi nol, pajak juga, simpan. Lalu kita bisa klik kembali ke penatausahaan. Di sini ada cek status terbaru, kita klik. Ya, BKU bulan ini ditutup. Lalu akan membuka BKU bulan berikutnya, bulan Agustus. Dan ketika diklik, ini ada notifikasi untuk kita melakukan perubahan RKS terlebih dahulu untuk membuat BKU. Jadi, pada perubahan, waktunya itu ditentukan oleh pengaturan di markas. Mungkin ada teman-teman di sini yang harus menutup BKU bulan Agustus dulu, baru bisa melakukan perubahan. Namun di daerah saya, setik dapat melakukan perubahan dengan syarat telah menutup BKU bulan Juli. Kita bisa langsung lakukan perubahan RKS. Teman-teman bisa buka di penganggaran atau bisa juga klik di sini, lakukan perubahan RKS. Lalu kita aktifkan kertas kerja perubahannya. Kita klik perubahan. Dengan kita klik perubahan di sini, perlu disahkan ulang oleh admin dinas. Klik lanjutkan. Ya, kertas kerja perubahan telah aktif. Berbeda tampilan dengan pergeseran. Jika di pergeseran, maka di sini nanti ada 3 jenis akun belanja di atasnya. Operasional, lalu belanja peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya. Kita coba kembali penganggaran. Ya, di sini kertas kerja, versi perubahan telah aktif dan ada batas waktu yang ditentukan. Itu batas akhirnya ya, namun tidak dijadikan patokan karena nanti teman-teman juga akan kesulitan untuk berbelanja. Kita buka kembali. Sebelum dimulai, biasakan kita bacakan panduan yang ada agar tidak ada pertanyaan yang berulang. Pertama, kita dapat mengubah rincian belanja yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, kita bisa hapus dan kita bisa rubah. Namun, kita tidak diperbolehkan untuk menghapus atau mengurangi jumlah barang atau jasa yang telah dibelanjakan di BKU. Jadi, apa yang telah dicatat di penatausahaan tidak bisa kita hapus atau kita kurangi. Lalu, poin ketiga, kita diperbolehkan untuk melakukan perubahan lintas belanja. Contohnya dari belanja operasional kita kurangi untuk menambahkan belanja modal, misalnya untuk peralatan dan mesin. Ataupun belanja aset tetap lainnya kita kurangi untuk menambahkan belanja operasional. Atau sebaliknya, artinya bisa saling ditukar akun belanjanya. Kemudian ada 3 hal penting yang perlu dilakukan saat perubahan. Yang pertama, lakukan perbarui data kegiatan. Ini seringkali dilupakan atau bahkan dilewat. Lalu, yang kedua, teman-teman harus memiliki catatan anggaran perubahan, baik dalam bentuk printout kertas kerja per bulan, lalu dicoret anggaran yang mau diganti dan ditulis catatannya, atau teman-teman memiliki catatan anggaran dalam bentuk Excel, atau memiliki RKS dalam versi Excel. Ini nanti akan membantu kita karena kita memiliki catatan
anggaran yang mau dirubah. Lalu yang ketiganya, lakukan check and balance. Check and balance di sini, teman-teman pastikan apa yang menjadi anggaran perubahannya telah tercatat di Arkas sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kita lakukan langkah yang pertama, perbarui data kegiatan. Perbarui data ini akan mengambil data dari markas meliputi data kegiatan, rekening belanja, uraian satuan, serta SSH. Kita klik perbarui data kegiatan. Data kegiatan berhasil diperbarui. Selanjutnya, karena di sini saya telah memiliki catatan perubahan anggaran dalam bentuk RKS versi Excel-nya, jadi ini akan mempermudah saat kita melakukan perubahan. Contoh, di sini ada blok warna hijau, ya bisa dilihat. Blok warna hijau ini saya tandai artinya telah dilakukan pembelanjaan ya, atau pembayaran. Lalu ada juga blok warna merah, ini telah saya hapus anggarannya. Dan di paling ujung saya beri catatan ada perubahan, lalu ada juga pergeseran. Sengaja saya tandai seperti ini agar punya riwayat catatan apa anggaran yang ditambahkan atau mana anggaran yang dihapus. Di sini bisa langsung filter, lalu kita pilih yang perubahan saja. Oke, ini akan menampilkan data yang berubah atau anggaran yang berubah, baik berubah karena tambah anggaran baru atau berubah karena dihapus. Selanjutnya, kita tinggal sesuaikan ini pada Arkas. Bisa kerjakan secara berurutan agar nanti teman-teman juga tidak kebingungan. Saya contohkan dari awal, ini ada belanja bulan Juli yang saya hapus, uraiannya untuk kegiatan penyusunan kurikulum, ada konsumsi tadi ya. Tinggal masuk ke bulan Juli, lalu kita cari detail barangnya. Ini dia anggarannya ya. Lalu bisa edit detail anggaran. Oke, udah sesuai penyusunan kurikulum. Dan yang dihapus bulan Juli. Lalu klik perbarui. Ya, berhasil. Selanjutnya tadi snack box sudah. Sekarang kita cari berikutnya adalah nasi box. Nah, ini dia. Nasi box dalam kegiatan penyusunan kurikulum. Kita edit detail anggaran kembali. Oke, telah sesuai dan kita hapus kembali bulan Julinya. Kita klik hapus, lalu perbarui kembali. Selanjutnya, di sini ada untuk uraian honor pelatih eskul pramuka dan marawis, di mana bulan Juli ini tidak efektif ya untuk eskul, jadi saya hapus anggarannya. Kita kembali lagi ke Arkas, cari uraian untuk eskul pramuka dan pelatih eskul marawis. Ini dia. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar pramuka ini untuk yang marawis. Edit detail anggaran. Dan yang dihapus adalah bulan Juli. Lalu klik perbarui. Tadi baru marawis, sekarang kita cari yang pramuka. Nah, ini untuk yang pramuka. Edit detail anggaran. Oke, sudah sesuai. Pelaksanaan eskul pramuka dan dihapus bulan Juli. Klik perbarui. Ya, udah ada 4 item yang telah saya hapus. Berikutnya di sini yang saya tandai oranye adalah kegiatan anggaran baru perubahan, yaitu
sewa kendaraan untuk ke Biar Pramuka di bulan Agustus. Kembali kita buka arkasnya, kita tambah kegiatan, lalu teman-teman juga bisa lakukan seperti ini ya. Kopas kode kegiatannya dan dipilih. Untuk rekening belanjanya tadi adalah sewa kendaraan. Teman-teman bisa cari rekening belanja sewa. Ini dia rekening yang sesuai, belanja sewa kendaraan bermotor. Dan pilihlah uraian yang paling sesuai. Sini saya langsung tulis Jabodetabek. Ya, ini dia sewa mobil plus supir Jabodetabek. Tadi anggarannya adalah 1 juta. Oke, batas atasnya masih sampai. Tulis 1 juta. Dan bulannya bulan Agustus. Satuannya bisa per hari. Ini untuk antar jemput ya. Lalu masukkan ke anggaran. Oke, telah masuk dan mengurangi anggaran yang belum dianggarkan. Selanjutnya tinggal input seluruh anggaran yang menjadi perubahan, baik itu menambah anggaran atau menghapus anggaran. Di sini saya tidak praktekkan seutuhnya, namun tahapannya kurang lebih sama. Ya, di sini juga ada beberapa belanja modal. Ya, ini sudah lintas akun karena sebelumnya ini tidak saya anggarkan dan di perubahan saya anggarkan. Seterusnya ini di-input hingga selesai. Ketika selesai semua di-input, pastikan nominal belanja operasional, modal peralatan dan mesin, dan modal aset tetap lainnya sama dengan di Arkas. Setelah kita telah memastikan apa yang menjadi anggaran perubahan telah di-input semua dan sesuai pada Arkasnya, lalu di sini juga sudah nol ya, artinya sudah dianggarkan keseluruhan, maka bisa lanjut ke pengesahan. Seperti itu ya teman-teman, beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam menyusun RKS perubahan. Semoga konten ini dapat membantu. Jika ada pertanyaan lanjutan, tanyakan dalam kolom komentar. Dan jika suka konten ini, jangan lupa like and share dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu di konten lainnya. Salam Sobat Inspiratif Arkas.